Pada akhirnya, dia berselingkuh lagi dengan seorang pria yang bernama Roy Klum. Bersama Roy Klum ini, Dolly menjalani hubungan yang sembunyi-sembunyi lagi. Jadi sama kayak Otto, tapi bedanya ya Roy Klum ini tidak ditaruh di loteng. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kali ini cukup unik dan gue yakin banget nih ibu-ibu yang ada di rumah pada seneng nih dengar cerita yang satu ini. Jadi ini adalah tentang seorang ahli selingkuh, bukan pelakor ya, tapi ahli selingkuh. Ini dilakukan oleh seorang wanita yang mampu menyembunyikan selingkuhannya selama bertahun-tahun. Dan ini merupakan kisah nyata yang cukup unik karena si selingkuhannya itu disembunyikan di dalam rumahnya dia juga bersama suaminya. Kok bisa tuh selama bertahun-tahun dia secara mulus gitu ya selingkuh di satu rumah yang sama, namun suaminya tidak tahu. Apakah rumahnya terlalu besar ataukah suaminya terlalu sibuk? Nah, sekarang nih kita bahas nih tentang sebuah kasus yang terjadi kepada seorang wanita yang bernama Dolly Oisterik yang mampu menyembunyikan kekasih gelapnya atau selingkuhannya selama 10 tahun bersama suaminya. Sampai pada akhirnya sebuah kejadian pengwafatan atau eksekusi terjadi di rumah tersebut. Jadi sebenarnya adalah kasus yang cukup rumit karena di sini kita akan melihat seorang wanita yang benar-benar hyper. Terus juga wanita ini jago banget selingkuh dan pada akhirnya ini menjadi sebuah kasus misteri pengwafatan yang awalnya tidak bisa terungkap. Langsung aja kita bahas kisah yang rumit ini di sisi lain. Kita awal dulu dari alur mundur nih geng ya. Ini terjadi pada malam hari, tiba-tiba tetangga dari rumah Dolly itu menghubungi pihak kepolisian. Karena para tetangga ini mendengar adanya suara tembakan dari dalam rumah Dolly. Dan di saat itu, tanpa berpikir panjang, pihak kepolisian langsung mendatangi rumah Dolly dan membuka pintu rumah Dolly dengan cara mendobrak. Karena di saat itu, pihak kepolisian mengetuk pintu namun tidak ada yang keluar. Ketika pihak kepolisian memasuki rumah Dolly, mereka menemukan Fred, suaminya Dolly, itu sudah tergeletak di lantai bersimbah darah dan sangat jelas terlihat kalau dia wafat gara-gara didor. Jadi banyak banget gitu ya cairan merah di lantai tersebut dan pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP. Di saat itu pihak polisi tidak menemukan siapa-siapa di rumah itu. Digeledah rumahnya lalu tidak ditemukan siapa-siapa. Lalu senjata untuk mengedor si Fred ini juga tidak ditemukan. Dan bahkan Dolly di saat itu juga tidak bisa ditemukan. Kemana Dolly? Dan kenapa Fred bisa tergeletak bersimbah cairan merah hingga wafat gitu kan? Akhirnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan seisi rumah dan menemukan Dolly terikat serta terkunci di dalam lemari. Kejadian ini benar-benar membingungkan. Para tetangga pun tidak mengetahui apa-apa. Ketika dimintai keterangan, para tetangga juga terbingung-bingung gitu. Selama ini kayak nggak pernah ada apa-apaan ya dari rumah nih orang gitu. Dan kita juga dari tadi nggak ngelihat apa-apa, nggak ada orang masuk. Apakah ini perampokan? Kok bisa Fred wafat sementara istrinya juga terkunci di dalam? Di saat itu, pihak kepolisian melihat Dolly ini lagi shock banget dan ketika dimintai keterangan, dia itu memilih untuk bungkam. Dia nggak mau berbicara, seperti orang yang ketakutan dan trauma. Dan untuk mempertimbangkan kesehatan psikologi dan mental dari Dolly ini, akhirnya pihak kepolisian tidak memaksakan Dolly untuk bercerita tentang apa yang terjadi. Jadi ditunggu tuh sampai besok hari. Jadilah beberapa hari kemudian Dolly mengatakan kalau ada seseorang yang masuk ke dalam rumah mereka lalu menembakkan senjata ke arah suaminya hingga suaminya wafat. Dan dia disekap di dalam lemari dan harta benda mereka ada yang dicuri katanya. Jadilah di saat itu pihak kepolisian menyatakan kalau kejadian ini adalah kasus perampokan.
Namun anehnya nih ya, ketika diselidiki, tidak ada yang bisa menemukan jejak perampok dari manapun. Rumahnya tidak ada yang dobrak, terus juga barang bukti tidak bisa ditemukan. Lalu siapa? Dari mana masuknya si perampok? Dan kasus ini tidak bisa diungkap di saat itu. Terungkapnya kapan nih, geng? Terungkapnya udah lama banget baru terungkap. Sekarang kita akan masuk ke cerita yang sebenarnya, mengapa Fred, suaminya Dolly ini bisa tergeletak di lantai, dan kenapa Dolly kok bisa terikat di dalam lemari. Kita bahas alurnya dari awal. Kita bahas dulu siapa itu Dolly Oisterik. Dolly Oisterik ini lahir dengan nama asli Walburga Dolly Oisterik, yang mana dia adalah seorang imigran dari Jerman. Nah, Dolly ini dibesarkan di sebuah pertanian Midwestern, daerah Amerika Serikat, dan menjalani sebagian besar hidupnya di dalam kemiskinan bersama orang tuanya yang imigran. Untuk merubah nasibnya, karena dia ini memiliki paras yang cantik lah di masa itu ya, ketika dia muda, akhirnya dia menikah dengan seorang pemilik pabrik kaya raya yang bernama Fred Oisterik. Jadi nama Oisterik itu diambil dari nama suaminya, dan mereka ini menikah pada tahun 1910-an. Fred Oisterik sendiri menghasilkan sebagian besar uangnya dengan membuat pakaian wanita, alias dia ini adalah seorang pengusaha pabrik tekstil. Dia membangun sebuah pabrik di daerah Milwaukee, sebuah kota di Amerika Serikat, dan dia tinggal bersama istrinya si Dolly ini tidak jauh dari pabrik besar mereka tersebut. Kalau kita lihat dari kehidupan sehari-harinya, mereka berdua ini ya terlihat sangat normal gitu ya, layaknya pasangan yang lain. Tetapi di balik semua itu, ternyata sang suami yang bernama Fred ini itu adalah seorang pemabuk, geng. Jadi suka minum-minum, dan dia sering marah sehingga ya membuat istrinya Dolly ini agak nggak nyaman karena bertengkar terus. Akhirnya di dalam pernikahannya ini, Dolly Oisterik tidak menemukan kebahagiaan, dan di saat itulah dia terpikir untuk mencari pasangan untuk selingkuh. Nah, namun ya di saat itu belum bisa menemukan pasangannya, jadi dia masih bertahan dengan Fred. Lalu pada suatu hari nih geng, di musim gugur yang hangat tahun 1913, tiba-tiba karena bosen gitu ya, Dolly ini kan cuma ibu rumah tangga, sementara Fred harus ke pabrik setiap hari. Lalu dia mencoba untuk mencari kesibukan dengan cara menjahit. Jadi dia mengaktifkan mesin jahitnya lagi yang sudah lama tidak dia gunakan. Di saat itu dia menelpon suaminya Fred untuk meminta tolong agar mesin jahitnya dia ini bisa difungsikan lagi. Dan Fred yang backgroundnya memang seorang pemilik pabrik tekstil, itu pasti memiliki banyak teknisi untuk memperbaiki mesin jahit. Nah, di saat itulah Fred mengirimkan seorang tukang reparasi atau tukang servis yang bekerja di pabriknya untuk langsung ke rumah ngebenerin mesin jahitnya Dolly. Nah, di saat itu Fred mengirim seorang pemuda yang bernama Otto Sanuber. Dia masih berumur 17 tahun, posturnya itu tinggi kurus, ya layaknya seorang pekerja keras lah. Di saat Otto ini sampai ke rumah, tiba-tiba Dolly mengintip dan melihat, wah, yang datang berondong nih, anak muda. Dan di saat itu Dolly emang ya udah gatel banget lah, dia pengen cari selingkuhan. Lalu tiba-tiba Dolly ini memakai pakaian yang cukup seksi dan berdiri di depan pintu untuk menyambut Otto. Dia membukakan pintu untuk Otto dan mempersilahkan Otto masuk dengan kondisi pakaian yang cukup seksi. Di saat itu awalnya Otto ya nggak berpikir macam-macam, karena dia tahu ini kan istri bosnya gitu. Dia langsung masuk dan ngebenerin mesin jahit yang rusak tersebut. Di saat Otto ini lagi kerja, ternyata diam-diam Dolly ini sering memperhatikan Otto sambil menggoda. Dan Otto di saat itu ya masih jaga-jaga karena dia tahu ya istri bosnya dan juga umur mereka berbeda jauh. Lalu singkat cerita, setiap harinya ada aja gitu ya yang rusak dari mesin jahitnya Dolly. Sampai pada akhirnya Otto jadi sering bolak-balik dari pabrik ke rumah Dolly untuk ngebenerin mesin jahitnya Dolly. Nah, karena sering sekali bertemu dengan Dolly, akhirnya Otto ini timbul perasaan nyaman dan tertarik terhadap Dolly. Terlepas dari umur mereka yang terpaut jauh dan juga status Dolly sebagai istri dari bosnya, akhirnya Otto ini menjalani hubungan diam-diam dengan Dolly. Jadi mereka di saat itu berselingkuh. Nah, akhirnya, seiring berjalannya waktu, Dolly dan Otto ini sering melakukan hubungan badan, dan mereka melakukan hubungan tersebut secara diam-diam di rumahnya Dolly ketika Fred, suaminya Dolly, sedang berada di pabrik. Nah, mereka sering melakukan hubungan di rumahnya Dolly, namun terkadang mereka juga melakukan hubungannya di hotel. Karena di hotel ini mahal, jadi mereka lebih sering di rumah. Yang pada akhirnya ini justru membuat para tetangga mereka itu jadi curiga. Kok sering banget ya anak laki-laki umur 17 tahun bernama Otto ini berkunjung ke rumahnya keluarganya Fred dan Dolly ketika Fred tidak ada di rumah.
Di saat itu tidak ada yang mengetahui kalau ternyata Otto ini sudah menjadi budak seksnya Dolly yang harus setiap hari memuaskan nafsunya Dolly. Nah akhirnya karena sudah sangat sering melakukan hubungan badan tersebut, lama-kelamaan Dolly ini juga mulai risih nih melakukan hubungan badan di rumah. Dilihat tetangga, terus melakukan di luar yaitu di hotel juga harganya mahal. Di saat itulah dia mencari cara bagaimana kalau Otto ini tidak perlu keluar rumah, tidak perlu bolak-balik dari luar ke rumahnya dia, tapi mereka tetap bisa berhubungan untuk memuaskan nafsunya Dolly. Nah karena di saat itu para tetangganya itu udah mulai ada yang menanyakan gitu ya, siapa sih anak muda yang sering masuk ke rumah kalian gitu ya, apakah itu saudara atau siapa. Nah Dolly di saat itu memberitahu kalau Otto, anak berumur 17 tahun itu adalah saudara tiri dari suaminya. Namun di saat itu ya para tetangganya ya cuek aja gitu ya, karena dijawab kayak gitu, oh berarti bener itu adalah bagian dari keluarga gitu. Akhirnya karena udah risih banget, Dolly mendapatkan sebuah solusi untuk bisa berhubungan dengan Fred tanpa diketahui oleh tetangga. Di saat itu, Dolly meminta Otto untuk tinggal di rumah mereka. Nah, disinilah hal yang cukup menggelikan ini dimulai. Dan dimana di saat itu Dolly meminta Otto untuk tinggal di atas loteng rumah mereka. Jadi di atas loteng, di atas genteng, ada ruangan di plafon tuh biasanya tuh. Nah, dia menyediakan ruangan di situ untuk si Otto. Di saat itu, Otto tidak bisa menolak. Pertama, dia takut nih nanti dia tidak mendapatkan uang, dipecat dari pabrik. Kedua, dia udah merasa terpuaskan dengan hubungan seksual dia bersama Dolly, jadi udah adiktif. Terus yang ketiga, dia juga takut semua ini bisa terbongkar, nanti malah hidupnya berantakan. Nah akhirnya dia terima tuh geng, tawaran dari Dolly. Tapi justru tawaran yang dia terima ini membuat hidupnya sebenarnya semakin berantakan. Yang pertama, dia benar-benar dikeluarkan dari pabrik karena tidak pernah terlihat ya masuk kerja lagi. Yang kedua, dia ini akhirnya harus meninggalkan keluarganya. Ya kan dia masih muda, belum punya istri gitu ya. Ya otomatis dia cuma punya orang tua dan juga adik kakaknya mungkin. Nah di saat itu dia memilih untuk meninggalkan keluarganya agar bisa terus hidup bersama Dolly. Dan mulai di saat itu dia membawa bajunya dia, beberapa perlengkapan yang bisa dia masukkan ke atas loteng rumah Dolly dan mulai tinggal di atas loteng tersebut. Dan kehidupan dari Otto ini benar-benar menyedihkan menurut gue ya. Tapi Ottonya nerima aja gitu. Kapanpun Dolly ini pengen gituan, dia langsung meminta Otto untuk turun. Dan dalam kondisi ya Fred tidak ada di rumah. Dan mereka bisa bercinta sepanjang hari geng, berkali-kali. Sampai Otto ini kondisinya itu memprihatinkan banget. Badannya kurus, terlihat lemas. Dan dia juga selama hidup di atas loteng itu menjadi seorang hikikomori. Jadi hikikomori ini adalah sebuah situasi pengasingan diri saat tidak adanya partisipasi sosial, yang mana ini berlangsung setidaknya 6 bulan berturut-turut. Nah jadi bisa dikatakan Otto ini menjadi makhluk yang tidak bersosialisasi, jadi manusia penyendiri, jadi budak seks doang, dan dia benar-benar hidup di atas loteng yang gelap tersebut. Otto ini tidak bisa meninggalkan loteng itu seenaknya. Dia harus mendapatkan kode atau perintah dari Dolly terlebih dahulu. Dan sepanjang hari dia hanya bisa berdiam diri, dia hanya bisa membaca, menulis di atas itu sembari menunggu Dolly memanggil dia. Di setiap waktu kosongnya, biasanya dia itu menulis cerita-cerita gitu ya di selembar kertas dengan harapan suatu hari ceritanya ini bisa menjadi buku dan dapat diterbitkan. Otto biasanya melakukan kegiatan tersebut di saat malam hari dan dia menulis cerita ditemani cahaya lilin tentang sebuah petualangan dan nafsu. Jadi ini bisa jadi kayak cerita dirinya sendiri geng. Nah kenapa dilakukan malam hari? Karena di saat itu Fred sudah pulang ke rumah dan dia tidak bisa bergerak banyak, tidak bisa melakukan aktivitas di luar loteng tersebut. Dan kegiatan itu terus menerus dia lakukan secara berulang-ulang. Malamnya menulis, terus melakukan kegiatan lain di atas loteng yang ya tidak bisa banyak gerak lah. Pada siang harinya ketika Fred berangkat bekerja, dia harus memuaskan nafsu Dolly. Selama 5 tahun, Dolly dan juga Otto itu menjalani hubungan yang aneh ini geng. Dan Otto mau aja bertahan gitu ya. Namun setelah menjalani hubungan yang begitu rumit ini, tiba-tiba suami Dolly yang bernama Fred itu berniat untuk menjual rumah mereka. Padahal alur cerita Dolly berselingkuh dengan Otto ini udah sangat mulus. Tidak pernah ketahuan, tidak pernah ada masalah. Dan juga Otto udah bisa beradaptasi dengan ruangan sempit yang ada di atas loteng tersebut.
Di saat itu, Fred berencana menjual rumah mereka ini dan pindah ke Los Angeles. Dan ini terjadi pada tahun 1918. Di saat itu Dolly mulai panik gitu ya. Dia memikirkan bagaimana caranya Otto ini bisa tetap menjadi selingkuhannya dia. Kalau mereka pindah, ya otomatis Dolly tidak bisa membawa Otto dan perselingkuhannya berakhir gitu ya. Di saat itulah Dolly mencoba untuk membujuk Fred dan berkali-kali tapi tetap gagal. Fred tetap kekeh dengan rencananya untuk pindah dari rumah tersebut ke Los Angeles. Tentu aja di saat itu ya Dolly nggak menyerah gitu ya. Dia ingin tetap mempertahankan Otto sebagai budak seksnya dia. Bagaimanapun caranya dia tetap pengen ngajak Otto ini tetap bisa pindah dan tinggal bersama mereka. Nah di saat itulah dia mencoba untuk merayu Fred agar Fred mau membiarkan Dolly yang memilih tipe rumah yang akan mereka beli di daerah Los Angeles. Dan di saat itu ya Fred nggak keberatan lah. Dia bilang ya udah terserah, silakan pilih yang kamu mau, tapi yang jelas di daerah Los Angeles. Di saat itu Dolly langsung mencari rumah yang memiliki ruangan di lotengnya. Dan sembari mereka menjual rumah, Dolly udah sempat ngecek beberapa rumah yang ada di Los Angeles. Dan di sana tipe rumahnya itu berbeda dengan di daerah lain, yang mana desainnya itu tidak memiliki loteng rata-rata. Di saat itu Dolly udah mulai panik tuh, karena pembeli rumah mereka yang lama itu sudah mulai menunggu. Sampai pada akhirnya Dolly pun menemukan sebuah rumah dengan tipe yang ada lotengnya. Di saat itulah Dolly langsung memilih rumah tersebut dan memberitahukan kepada Fred. Rumah yang berhasil ditemukan oleh Dolly ini menghadap ke Sunset Boulevard dengan memiliki loteng yang cukup luas dibandingkan dengan loteng rumahnya yang sekarang. Setelah rumah itu dibayar cash oleh Fred dan dalam posisi mereka masih pindah memindah gitu ya, langsung tuh secara diam-diam Dolly menurunkan Otto dari loteng dan memindahkan semua barang Otto ke rumah baru mereka yang ada di Los Angeles. Di saat itu Otto hanya membawa barang-barangnya berupa buku, pulpen, terus juga beberapa ember gitu ya, yang bisa digunakan oleh Otto untuk buang air besar darurat. Karena selebihnya Otto ini bisa buang air besar di ruangan bawah kalau Fred sudah berangkat kerja gitu ya. Dan bahkan dia bisa mandi kalau Fred sedang tidak ada di rumah. Di saat itu, Otto yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah baru ini langsung menaiki loteng dan memulai lagi hidupnya seperti sebelumnya, hanya saja berbeda tempat. Dia melanjutkan perselingkuhannya dengan Dolly. Ketika Fred tidak ada di rumah, kali ini Otto menjadi semakin berani untuk turun. Dan bahkan setelah memuaskan nafsunya Dolly, dia biasanya membantu Dolly untuk memasak, membersihkan rumah, mencuci piring, dan juga membantu pekerjaan rumah lainnya. Dan hal ini dia lakukan selama 4 tahun ketika berada di rumah baru tersebut. Lalu kemudian tibalah di mana semua bangkai ini mulai tercium. Tepat pada tanggal 22 Agustus tahun 1922. Perselingkuhan dari Dolly Osterich dan juga Otto Sandhuber ini ternyata tidak bisa berlangsung selamanya. Pada suatu malam, tiba-tiba Otto mendengar adanya suara orang yang berteriak seperti orang bertengkar. Ternyata itu adalah suara dari Dolly dan Fred yang sedang bertengkar di bawah. Pertengkaran ini semakin sengit dan terdengar seperti Dolly itu merasa tertekan, merasa dikasari oleh Fred. Dan di saat itu Otto yang mendengar hal tersebut tidak bisa tinggal diam. Dia kan udah sayang banget nih sama Dolly. Dia tidak tega membiarkan Dolly seperti itu. Akhirnya Otto ini pun tersulut emosi dan mau tidak mau tanpa aba-aba dia langsung turun dari atas loteng tersebut dan menuju ke kamar Fred dan Dolly. Di kamar Fred dan Dolly itu terdapat 2 buah senjata, yaitu pistol. Nah, dia mengambil 2 pistol ini tadi, lalu dia turun tanpa mempedulikan posisinya dia yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh Fred. Di saat itulah Otto langsung masuk ke dalam ruangan di mana Fred sedang bertengkar dengan Dolly. Nah, dia langsung mengacungkan 2 pistol, satu ke arah Fred, satu lagi ke arah Dolly. Dan di saat itu memang pistol yang dia acungkan ke Dolly itu hanya sebuah gertakan, tapi pistol yang dia acungkan ke Fred itu benar-benar sebuah ancaman. Di saat itu Fred kaget banget dan dia langsung mengenali Otto karena Otto ini kan dulunya bekerja di pabriknya dia. Langsung dia bilang, "Loh, kamu kok ada di sini? Ngapain?" Di saat itu barulah terjadi sebuah drama yang kayak di film-film, geng. Mereka saling berteriak. Fred ini menanyakan Otto ngapain di sini? Kok bisa di dalam rumahnya dia? Dia semakin bingung. Lalu Dolly juga meneriaki Otto ngapain turun? Dan Otto juga berteriak kepada Fred, "Apa yang kamu lakukan terhadap Dolly?" Dia nggak terima. Disinilah keadaan semakin chaos. Tapi kuasa tetap berada di tangan Otto karena dia yang memegang pistol. Di saat itu, Otto yang udah mulai emosinya naik dengan rasa kesabaran yang habis, tiba-tiba dia benar-benar menembak Fred sebanyak 3 kali tembakan. Di saat itu, Fred pun langsung terkapar bersimbah cairan merah.
Nah, Otto di saat itu memang sengaja menembak Fred supaya Fred ini wafat. Namun perbuatan dia ini langsung dia sesali. Dia kayak baru sadar gitu, loh kok gue ngebunuh orang gitu. Nah, di saat itulah dia langsung panik dan tidak tahu harus bagaimana. Lalu Dolly berusaha untuk menenangkan Otto, mengatakan kepada Otto, kita harus tenang, kita harus berpikir karena suara tembakan ini sangat besar. Otomatis para tetangga udah pasti mendengarkan suara tembakan tersebut. Yang mau gak mau, ya mereka harus mencari cara agar bisa menyembunyikan kejadian ini. Di saat itulah Otto berpikir untuk bisa mengelabui kondisi dan juga mengelabui pihak polisi apabila mereka digerebek. Dia langsung dengan sigap mengikat tangan Dolly dan mendorong Dolly ke dalam lemari. Dia mengunci Dolly di dalam pintu lemari tersebut. Nah, kemudian setelah memasukkan Dolly ke dalam lemari, kunci lemari itu dia bawa, dia ambil, lalu dua senjata tadi juga ikut dia bawa, serta sebuah jam tangan yang dipakai oleh Fred itu diambil oleh Otto. Dengan dalih supaya nanti kalau ini digerebek, maka pihak kepolisian akan mengira ini adalah sebuah perampokan. Dan mengapa Dolly dikunci ke dalam lemari? Supaya Dolly punya alibi kalau dia juga sebagai korban. Bener aja di saat itu ada seorang tetangga yang mendengarkan suara tembakan tersebut. Nah, kita kembali nih ke cerita alur awal tadi. Akhirnya pihak kepolisian datang dengan segera ke rumah keluarga Osterik ini. Nah, seperti yang gue ceritakan sebelumnya, akhirnya rumah ini digeledah dan yang ditemukan hanya jasad Fred yang sudah tergeletak bersimbah cairan merah dan juga ada bekas tembakan serta Dolly yang berada di dalam lemari. Di saat itu pihak kepolisian tidak dengan detail menggeledah isi rumah tersebut. Jadi ada beberapa bagian yang tidak digeledah karena mereka di saat itu fokus untuk membawa para korban ke rumah sakit. Nah, lalu singkat cerita, Dolly pada awalnya yang terlihat mentalnya sangat tertekan, lalu dibiarkan oleh pihak kepolisian untuk menenangkan diri terlebih dahulu, baru keesokan harinya dimintai keterangan. Nah, ternyata selama Dolly ini nggak berbicara alias dia bungkam, itu dia memikirkan jawaban apa yang harus dia berikan kepada pihak kepolisian. Baru setelah itu, ketika hari berikutnya Dolly dilihat udah cukup tenang, tiba-tiba Dolly ini langsung berimprovisasi. Dia melakukan acting atau berpura-pura kalau sudah terjadi sesuatu dengan keluarganya dia hingga merenggut nyawa suaminya. Dolly ini langsung memberitahu tentang sebuah adegan perampokan yang dimana perampok inilah yang menembak Fred dan mengambil beberapa barang mahal Fred. Ya, yang dia bilang itu adalah sebuah jam tangan mahal di tangan Fred dan perampok tersebut mengikat lalu mengunci dia di dalam lemari katanya. Di saat itu pihak kepolisian ya pada akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan tahun 1920-an, belum ada CCTV, tidak ada bukti yang konkret, tidak ada bukti yang kuat untuk bisa membongkar kejahatan ini. Ya mau tidak mau atas keterangan yang masuk akal dari seorang Dolly Osterik, polisi pun mempercayai cerita tersebut. Pihak kepolisian pada awalnya ya tetap menaruh curiga sebenarnya kepada Dolly, karena kan bagaimanapun juga pihak kepolisian pasti paham dan ngerti gitu ya gerak-gerik seorang penipu. Namun karena pihak kepolisian tidak mampu atau tidak dapat membuktikan kalau Dolly adalah salah satu pelaku dari kasus ini, akhirnya pihak kepolisian pun ya mau tidak mau membebaskan Dolly dalam kasus ini dan percaya kalau kasus tersebut adalah kasus perampokan. Lalu singkat cerita, Dolly Osterik pun di saat itu berganti status menjadi seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya Fred. Di saat itu Dolly berniat untuk membuka lembaran baru setelah kematian suaminya dan dia pindah ke rumah baru dan melanjutkan hidupnya dia. Nah, normalnya nih geng, setelah Fred meninggal, Otto yang statusnya adalah simpanan dari Dolly, ya seharusnya sudah bebas juga gitu ya. Dia bisa menikah atau mungkin berpacaran dengan Dolly secara bebas, karena kan dulu takut dilihat oleh Fred. Nah, sekarang Fred udah nggak ada, bagaimana dengan nasib Otto? Nah, ternyata nih geng, semuanya tidak berubah bagi Otto. Otto memang terbebas dari kasus pembunuhan. Namun, setelah Dolly pindah rumah, ternyata Otto juga diajak oleh Dolly. Tetap aja diajak, namun sosok pria loteng ini tetap saja harus tinggal di loteng rumah selama dia bersama Dolly. Nah, ini aneh banget nih. Dan si Otto ini tidak pernah menjadi pacar beneran atau pacar yang dipublikasi oleh Dolly Osterik. Dia tetap tinggal di atas loteng secara sembunyi-sembunyi. Yang dimana di saat itu Dolly mengatakan alasan dia untuk tetap membiarkan Otto di atas loteng adalah agar hubungan mereka bisa berlangsung lama, karena nanti bisa jadi omongan orang. Umur Dolly udah tua, Otto masih muda, dan juga statusnya Otto ini kan dulu mantan karyawan suaminya. Dia takut nanti jadi omongan orang-orang. Apalagi pabrik milik Fred itu sudah jatuh ke tangan Dolly Osterik. Ya otomatis kan karyawan pabrik masih mengenali Otto gitu geng.
Nah, tapi ternyata semua ini hanya tipuan dari Dolly. Ini hanya sebuah alasan agar Dolly bisa memiliki kekasih yang lain lagi. Jadi ini cewek memang player banget. Dia itu punya pacar lagi. Setelah suaminya meninggal, dia masih sama si Otto. Namun, dia memiliki seorang pacar yang dia kenal ketika kasus kematian suaminya sedang berjalan, yaitu seorang pengacara yang bernama Herman Shapiro. Dolly ini menjalin hubungan dengan Herman Shapiro dengan harapan dia bisa mendapatkan laki-laki yang berbeda lah dari Fred gitu ya, yang tidak mabuk-mabukan, yang tidak terlalu sibuk. Nah, tapi ternyata pekerjaan dia sebagai seorang pengacara itu menuntut dia untuk bekerja sepanjang waktu, yang artinya dia ini juga orang yang super sibuk. Dia jarang sekali menghabiskan waktu bersama Dolly. Dan hal ini membuat Dolly ini tetap saja menjadi seorang perempuan yang haus akan belayan, alias jablay gitu ya, jarang dibelai sama kekasihnya gitu, geng. Mau tidak mau Dolly ini kembali lagi-lagi ke Otto. Dari hal inilah membuat mental Dolly ini menjadi sangat berubah, yang dimana dia tidak dapat kasih sayang dari orang yang benar-benar dia inginkan. Akhirnya dia benar-benar menjadi seorang wanita yang hobi mempermainkan pria. Dia menjadikan Otto sebagai pelampiasan budak seksnya, lalu bersama Herman Shapiro dia juga tidak dapat kasih sayang. Pada akhirnya dia berselingkuh lagi dengan seorang pria yang bernama Roy Klump. Bersama Roy Klump ini Dolly menjalani hubungan yang sembunyi-sembunyi lagi. Jadi sama kayak Otto, tapi bedanya Roy Klump ini tidak ditaruh di loteng. Di saat itu Otto udah mengetahui kalau Dolly ini mempunyai kekasih sebanyak 2 orang, 3 ditambah dia gitu ya, yaitu Herman Shapiro dan juga Roy Klump tadi. Namun tak bagaimana ceritanya, Otto ini tetap saja menerima keberadaan 2 pria tersebut. Lalu geng, seiring berjalannya waktu, karena Roy Klump ini memang sebagai pemuas nafsunya Dolly doang, Dolly ini hanya memiliki ketertarikan sesaat kepada Roy Klump. Dan di saat itu, Dolly ini mencoba untuk memanfaatkan Roy Klump dengan meminta Roy Klump untuk membuang 2 buah pistol yang masih disimpan oleh Otto, yang mana pistol ini bisa saja menjadi barang bukti atas kasus pembunuhan Fred. Di saat itu Roy Klump menuruti keinginan Dolly dan dia langsung mengambil pistol tersebut dan membuang pistol tersebut di sebuah tempat. Setelah pekerjaan itu selesai, tiba-tiba Roy Klump ini diputusin sama Dolly. Jadi Dolly ini udah puas, pekerjaan untuk membuang pistol udah kelar, tiba-tiba Roy Klump ini diputusin. Dan di saat itu Roy Klump ini gak terima, dia merasa kayak dimanfaatin oleh Dolly. Karena dia emosi dan kesal kepada Dolly, di saat itulah Roy Klump ini menuju ke kantor polisi untuk melaporkan Dolly persoalan pistol yang dia buang. Di hadapan polisi, Roy Klump ini langsung menceritakan semuanya, tetapi dia tidak tahu ada kasus pembunuhan. Tapi dia hanya mengakui kalau dia ini disuruh untuk membuang pistol oleh Dolly, yang mana pistol itu tidak diketahui sebenarnya untuk apa. Yang jelas pistol itu disuruh buang lah, dihilangkan. Pihak kepolisian kan langsung curiga. Biasanya kalau ada orang yang membuang pistol, itu artinya orang tersebut sedang menghilangkan barang bukti atau jejak kejahatan. Di saat itu, polisi langsung melihat catatan kejahatan dari Dolly dan ditemukanlah sebuah kasus, yaitu suaminya ditembak mati oleh perampok. Hal inilah yang akhirnya membuat pihak kepolisian kembali menyelidiki keterlibatan Dolly atas pembunuhan suaminya, yang sebelumnya ini kasus sudah ditutup gitu ya, dan pihak kepolisian membuka lagi karena kecurigaan terhadap apa yang diminta oleh Dolly kepada Roy Klump. Di saat itu, pihak kepolisian langsung mencocokkan pengakuan Klump dan pihak kepolisian juga langsung mendatangi lokasi di mana pistol itu dibuang. Setelah dicek, isi peluru di dalam pistol itu sangat cocok dengan jenis peluru yang ada di dalam tubuh Fred ketika Fred tewas ditembak oleh perampok katanya. Akhirnya pihak kepolisian langsung memburu Dolly dan dikeluarkanlah surat perintah untuk penangkapan Dolly. Akhirnya singkat cerita, Dolly pun ditahan dan tidak bisa mengelak lagi. Lalu bagaimana dengan pacarnya yang pengacara? Pacarnya yang pengacara ini masih bersedia lah setia dengan Dolly. Roy Klump langsung kabur, sementara Otto tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan Otto. Otto tetap bersembunyi di atas genteng rumah dan dia juga tidak tahu kalau Dolly sudah berurusan dengan polisi alias sudah ditangkap. Jadilah di saat itu, Otto ini hanya menunggu Dolly untuk memanggil dia dan selama 1 harian itu Dolly nggak ada kabar. Dia udah mencoba untuk mengintip dari atas loteng namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan di saat itu Otto sudah berjanji kepada Dolly kalau dia tidak akan turun dari genteng tersebut kalau Dolly tidak memberikan kode atau menyuruh dia turun. Jadilah di saat itu ketika Dolly ini ditahan dan sembari menunggu persidangan, dia teringat kepada Otto. Dia panik gitu ya. Aduh, gimana nih si Otto di atas loteng, kalau nggak makan nanti gimana nasibnya?
Lalu Dolly ini langsung menghubungi pacarnya yang bernama Herman Shapiro untuk meminta tolong. Di saat itu Dolly ini meminta Herman Shapiro ini untuk membawakan beberapa makanan ke dalam ruangan yang ada di rumahnya. Dolly meminta Herman untuk menaruh makanan itu di lantai lalu mengetuk 3 kali ke pintu loteng. Setelah mengetuk pintu loteng, dia diminta untuk pergi dari rumah tersebut. Jadi nggak perlu bertemu dengan seseorang yang ada di dalam loteng lah gitu ya. Di saat itu Shapiro merasa sangat aneh gitu, loh kok nggak boleh saya tunggu, siapa orang yang ada di atas sana gitu kan. Ternyata Dolly ini menjelaskan kalau orang yang ada di atas loteng tersebut adalah seorang saudara jauhnya dia, yang mana orang ini agak aneh dan dia merupakan seorang homeless, orang nggak punya rumah atau gembel yang sedang menumpang di rumah Dolly. Sontak aja di saat itu Herman ini nggak percaya gitu ya, ini ceritanya nggak relate gitu. Akhirnya dia mengiyakan apa yang disuruh oleh Dolly dan membawa beberapa makanan ke rumah Dolly. Lalu di saat itu, sampailah Herman Shapiro ini di rumah Dolly. Dia langsung meletakkan makanan di lantai, lalu mengetuk 3 kali ke loteng tempat Otto tinggal. Nah di saat itu, Herman justru tidak meninggalkan lokasi tersebut. Setelah dia ketuk, dia menunggu siapa yang akan keluar dari lubang loteng itu. Dan betapa kagetnya dia, orang yang keluar dari loteng tersebut adalah seorang pria yang lusuh, yang kurus, yang benar-benar sudah lemah karena ya sudah seharian tidak makan. Nah di saat itu Herman Shapiro ini membiarkan Otto untuk makan terlebih dahulu. Setelah dia makan, dia mencoba untuk melakukan pendekatan terhadap Otto dan dia meminta Otto untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pada awalnya ya Otto ini nggak mau cerita, tapi lama-lama karena dia ya udah lemah banget dan dia juga udah tahu kalau Dolly di penjara, tidak ada harapan lain selain berharap pada Herman Shapiro ini. Akhirnya Otto ini menceritakan semua yang terjadi kepada Herman Shapiro tersebut. Di saat itu Herman Shapiro ini merasa sangat emosi geng, karena menurut dia ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia nggak terima gitu ya, ternyata pacarnya Dolly ini mempunyai simpanan dan dia ini berhubungan yang cukup aneh gitu. Di saat itu Herman Shapiro ini langsung marah, mengamuk dan dia mengusir Otto. Dia meminta Otto untuk tidak pernah kembali lagi ke tempat tersebut. Di saat itu juga Otto Sanuber ini merasa sangat takut karena sudah ada orang yang mengetahui keberadaan dia dan juga apa yang dia lakukan terhadap Fred, yaitu menembak Fred hingga tewas. Namun di saat itu yang ada di pikiran Herman Shapiro hanyalah menyuruh Otto ini pergi, namun dia masih sayang sama Dolly nih. Nah di saat itu Otto langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan bahkan singkat cerita Otto ini sampai pergi dari Amerika. Dia pindah ke negara lain, yaitu dia pindah ke Kanada. Dan sesampai di Kanada dia ini harus mengganti nama. Dia mengganti namanya menjadi Walter Klein. Di saat itu dia mencari kehidupan baru di sana dan tidak pernah ada kabar lagi. Terakhir kabar dari Otto ini, dia itu menikah dengan seseorang lah di sana. Dia mudah memiliki keluarga. Lalu bagaimana dengan nasib Dolly nih geng? Nah ternyata setelah Otto pergi, Herman Shapiro ini tetap memperjuangkan kebebasan kekasihnya si Dolly ini. Dia tetap membantu pacarnya ini untuk bebas dengan jaminan. Karena status dia adalah seorang pengacara, bahkan dia rela membela Dolly dalam kasusnya itu hingga semua tuduhan terhadap Dolly ini dibatalkan. Jadi Dolly ini bisa bebas. Setelah Dolly bebas, Shapiro langsung menanyakan perihal Otto kepada Dolly. Dan Dolly di saat itu sambil menangis meminta maaf kepada Shapiro. Dia mengakui kesalahannya dan dia menyesali hal itu. Dan di saat itu Shapiro langsung mengajak Dolly untuk menikah. Singkat cerita, mereka pun menikah. Perjalanan pernikahan mereka cukup mulus. Mereka menjalani hubungan selama 7 tahun. Sampai pada akhirnya, hubungan mereka pun retak. Setelah 7 tahun menikah, mereka ternyata Dolly ini masih senang berselingkuh. Akhirnya, Herman Shapiro pun menceraikan Dolly di saat itu. Ternyata di Kanada, seorang Otto yang sudah berganti nama menjadi Walter Klein itu juga sudah berkeluarga dan ternyata sudah bercerai juga. Ya memang nih jodoh banget nih mereka berdua ya. Dia akhirnya kembali lagi ke Los Angeles dan di saat itu Dolly juga sudah menjadi janda lagi, geng. Mendengar hal tersebut, ternyata Dolly dan Otto ini kembali bertemu lagi nih. Ketika mereka bertemu, ternyata Herman Shapiro mengetahui hal tersebut. Dan di saat itulah Herman Shapiro langsung berupaya untuk memberikan pelajaran kepada kedua orang ini. Jadi Herman Shapiro di saat itu langsung mendatangi pihak kepolisian dan membuat sebuah kesaksian tentang kasus kematian Fred. Akhirnya, lagi-lagi pihak kepolisian membuka kembali kasus kematian Frank Osterich. Namun kali ini pihak kepolisian telah mengantongi bukti kalau pelakunya memang bukan Dolly, tapi pelakunya adalah Otto Sanuber, kekasih dari Dolly.
Akhirnya Otto Sanuberi ini dijemput oleh pihak kepolisian dan menghadapi sebuah persidangan. Dan di saat itu hakim memutuskan kalau Otto Sanuberi ini bersalah atas kasus pembunuhan Fred Osterich. Dia sempat bersaksi bahwa dia diperbudak oleh Dolly, namun hal itu ya tidak merubah hukumnya dia atau tidak merubah pandangan hakim dan tetap memutuskan kalau dia bersalah. Sementara Dolly sendiri itu didakwa atas tuduhan ya membantu kasus pembunuhan atau menyembunyikan kasus pembunuhan dan juga perbudakan. Akhirnya Dolly dan Otto dijebloskan ke dalam penjara. Dan kisah Dolly dan Otto ini tercatat di dalam sejarah sebagai pasangan selingkuh yang sangat-sangat aneh. Lalu setelah itu tidak ada yang mengetahui kemana akhirnya Dolly dan Otto ini. Akhir hidup mereka tidak pernah diketahui lagi dan mereka meninggal di mana juga tidak diketahui lagi.